Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Putri Makfirah. Saya merupakan mahasiswi IAIN Langsa di Prodi PGMI Unit 2 semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang macam-macam ekosistem dan juga interaksi yang ada di dalam ekosistem. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah di IPA Dasar. Jadi sebelum kita belajar jauh-jauh nih tentang macam-macam ekosistem, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara organisme makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Jadi ekosistem itu akan membentuk suatu hubungan timbal balik untuk saling memberi pengaruh. Kehidupan makhluk di bumi ini terdiri dari beberapa ekosistem. Dalam ekosistem tersebut, kumpulan makhluk hidup saling mempertahankan diri dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Setiap makhluk hidup tidak bisa lepas dengan lingkungannya, baik yang hidup atau biotik maupun yang tidak hidup ataupun abiotik. Secara umum ada 3 macam jenis ekosistem. Yang pertama ada ekosistem darat, yang kedua ada ekosistem air, dan yang ketiga ada ekosistem buatan. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Jadi, macam ekosistem yang pertama yaitu ada ekosistem darat. Ekosistem darat atau bioma merupakan daerah yang memiliki sifat, iklim, dan tempat berkumpulnya berbagai macam makhluk hidup dengan tingkat geografis yang sama. Berikut ini adalah jenis-jenis ekosistem darat. Yang pertama, ada ekosistem bioma gurun. Ekosistem ini terdapat di daerah tropik yang berbatasan dengan padang rumput. Nah, yang kedua, ada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem ini terdapat di daerah yang memiliki iklim tropis, yakni negara atau daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Ekosistem hutan gugur. Ekosistem ini terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Ekosistem taiga. Ekosistem taiga ini berada di wilayah atau daerah di antara daerah pemilik iklim subtropis dengan daerah yang memiliki iklim kutub. Jenis ekosistem darat yang selanjutnya yaitu ekosistem tundra. Ekosistem tundra ini berada di daerah terdingin yang ada di bumi, seperti Antartika, yang biasanya selama musim dingin itu tidak adanya cahaya matahari yang masuk. Nah, yang terakhir ada ekosistem savana atau sabana. Ekosistem ini berupa padang rumput yang diselingi oleh beberapa pohon serta berada di daerah yang memiliki iklim tropis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ekosistem air. Nah, secara umum, ekosistem air itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada ekosistem air tawar dan yang kedua ada air laut. Berikut ini akan kita jelaskan jenis-jenis ekosistem air. Yang pertama ada ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar memiliki kadar garam yang sedikit dan dapat dibedakan berdasarkan keadaan air. Ekosistem laut memiliki kadar garam yang tinggi dan memiliki pergerakan air yang dapat dipengaruhi oleh arah angin. Lanjut, yang ketiga ada ekosistem estuari. Ekosistem ini merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Selanjutnya ada ekosistem pantai. Ekosistem pantai ini letaknya berbatasan dengan ekosistem darat dan daerah pasang surut. Kondisi ekosistem pantai sangat dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut air laut. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Jenis ekosistem air selanjutnya yaitu ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini merupakan daerah neritik yang perairannya masih dapat ditembus oleh matahari. Sering ditemui suatu komunitas khusus berupa karang batu dan organisme-organisme tertentu. Nah, yang terakhir nih ada ekosistem laut dalam. Yang dimaksud dengan ekosistem laut dalam di sini adalah laut dengan kedalaman lebih dari 6.000 meter. Ekosistem laut dalam ini tidak mendapat
banyak yang lainnya. Selain kita mempelajari macam-macam ekosistem, di sini juga kita akan mempelajari tentang interaksi dalam ekosistem. Jadi, interaksi dalam ekosistem itu mencakup yang pertama ada simbiosis, yang kedua ada kompetisi, yang ketiga ada predasi, yang keempat ada rantai makanan, yang kelima ada jaring-jaring makanan, dan yang terakhir ada piramida makanan. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembahasan ini. Interaksi dalam ekosistem yang pertama adalah simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan yang terjadi antara dua organisme. Simbiosis itu sendiri dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Apa sih simbiosis mutualisme itu? Jadi, simbiosis mutualisme itu merupakan hubungan yang paling menguntungkan antara individu yang terlibat. Contoh dari simbiosis mutualisme itu yaitu antara lebah dan bunga, atau ikan badut dan anemon laut. Berbeda dengan simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme merupakan hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan, tetapi individu yang lain tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Wah, ternyata ada ya simbiosis seperti ini. Ada dong, contohnya itu yaitu ikan remora dan ikan hiu. Jadi, jenis simbiosis yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Jenis simbiosis ini ada suatu pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contohnya antara lain benalu dan inangnya, serta kutu dan rambut manusia. Nah, jenis interaksi selanjutnya adalah kompetisi. Ayo, siapa yang di sini suka mengikuti beragam kompetisi, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah? Ternyata di dalam sebuah ekosistem juga terdapat kompetisi loh. Kompetisi merupakan persaingan yang terjadi di antara dua spesies. Kompetisi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu intraspesies dan interspesies. Wah, apa bedanya ya? Interspesies adalah persaingan antara dua spesies yang sama. Misalnya, kompetisi antar kuda nil untuk memperoleh pasangannya. Jenis interaksi yang selanjutnya adalah predasi. Predasi adalah interaksi antara pemangsa dan mangsanya. Contoh dari predasi itu sendiri yaitu ketika kita mengejar rusa, kemudian memangsanya. Oke, kita lanjut ke jenis interaksi yang selanjutnya. Di sini ada rantai makanan. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata rantai makanan. Ya, rantai makanan adalah proses perpindahan energi makanan melalui seri organisme. Pada rantai makanan terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Alur pada rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Sebenarnya apa sih bedanya antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Jadi, jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinggungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang jauh lebih kompleks. Organisme yang terlibat dalam sebuah jaring-jaring makanan juga memiliki lebih banyak pilihan makanan dibandingkan organisme yang ada pada rantai makanan. Yang terakhir nih, ada piramida makanan. Piramida makanan merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik 1 dan tingkat trofik lainnya berdasarkan jumlah, biomassa, dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofiknya. Sesuai dengan namanya, susunannya berbentuk piramida dan komposisinya semakin ke atas semakin mengecil. Komposisi yang berada di dasar piramida merupakan produsen, sedangkan yang berada di bagian atas merupakan konsumen puncak. Wah, ternyata banyak juga ya interaksi yang mungkin terjadi di dalam sebuah piramida makanan. Sekian video kali ini, semoga pembelajarannya mudah dimengerti ya. Sampai jumpa.